Saya sempat mau megang sama guru saya itu, jangan dipegang kalau nggak mau sakit selama 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Malam Jumat Miku nih guys. Biasanya kan malam Jumat Miku nih gue menceritakan gitu ya, membawakan cerita horor dari orang lain. Tapi pada malam ini, pada kesempatan ini, biar kalian gak bosen dan biar guanya juga gak bosen, gue mencoba untuk mendatangkan narasumber kita. Biasanya gue manggil dia nih Kiboy. Apa kabar Boy? Baik. Oke, boleh perkenalan diri lu dulu, Boy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aldi Putra, biasa dipanggil Kiboy kalau di rumah. Dan gue juga pengen cerita sedikit ya, pengalaman horor gue dalam hidup gue ini tuh sebenarnya tuh ada dua pengalaman gue itu. Yang pertama tuh namanya ikut yasinan, ataunya ikut yasinannya itu dikirain untuk kebaikan, untuk mengirimkan orang-orang mati, nggak taunya kayak sejenis berziarah ya ke kayak kita patilasan gitu ya. Cuman kita kan nggak tahu ini asal usulnya dari mana. Sedangkan sayanya itu kan masih orang awam banget, makanya saya tanya dulu, saya ikut ini buat apa gitu, manfaatnya apa. Dan sampai sekarang tuh saya belum tahu itu. Nah, saya ikutin selama kurang lebih sih sampai 5 bulan ya itu yang kita di awalnya. Saya ngikutnya ini dengan tetangga saya. Ada namanya, inilah nggak saya sebutkan namanya. Cuman awalnya itu saya itu pengen belajar ngaji pertama. Saya itu pengen bisa belajar ngaji. Nah, saya belajar dari situ setiap Senin sampai Jumat, biasanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur. Nah, setiap di malam Jumatnya itu pasti ada namanya yasinan. Kalau sehabis maghrib tuh rata-rata yang anak-anak biasanya. Kalau mulai bapak-bapaknya itu sehabis saja Nisa baru yasinan bapak-bapaknya. Nah, dari situ saya ikutin aja. Pertama ikut yasinan tuh selama berapa minggu, kok lama-kelamaan saya tiba-tiba diajak gitu. Sama kemana nih? Dari bapak-bapak tersebut diajak ke suatu kuburan di daerah, pertama tuh daerah. Saya tanya dulu, ini buat apa gitu yasinan di situ. Kita mau ngikutin orang-orang, namanya orang-orang perjalanan. Oh, kayak gimana maksudnya orang perjalanan? Udah ikut aja, nanti kamu bakal ngerti namanya ikut orang perjalanan. Nah, setelah saya ikutin dari situ saya udah mulai curiga, ini apa gitu, maksudnya kan buat apa gitu. Sehabis dari ziarah itu yang selesainya itu dijelaskan kita tuh sedang dibisiki oleh suatu patilasan, entah siapa itu namanya, saya kurang paham. Kita tuh datang dengan rasa yang bahagia katanya. Kata si arwahnya tersebut, saya juga kurang tahu kan. Datang dengan rasa bahagia, dengan hati yang tenang katanya. Kok bisa, saya nggak tahu apa-apa dari situ kan, saya nggak tahu apa-apa. Nah, selama saya ikutin nggak lama yasinannya itu pindah lagi, nggak di kampung tersebut, pindah ke suatu daerah namanya kuburan ini. Diikuti lagi yasinan juga. Tapi ada lagi datang orang, mungkin entah muridnya atau entah siapanya, datang tiba-tiba zikir dia ngucapin aba-aba dulu. Nanti sebelum kita mulai kita baca la ilaha illallahnya, jangan sampai ada yang melek. Oh, jadi lu posisi merem gitu, posisi itu tutup mata. Jangan sampai ada yang pas bacaan la ilaha illallahnya itu, jangan sampai ada yang buka mata. Lah, kenapa katanya? Kan saya kan tanya, kenapa? Udah, nanti kamu bakal nyesel sendiri katanya. Ya udah, saya ikutin kan. Saya ikutin sampai 3 kali ikut yasinan yang di daerah Curug Wetan itu. Yang pas keempat kalinya, saya saking penasarannya sempet buka. Dari situ di atas kuburannya itu benar-benar sosok yang ada di patilasan tersebut. Ya udah, gue jadi merinding.
Gimana nih sosoknya? Coba Ya digambarin. kayak kita mah kayak kita mah kayak kiai lah, pakai sorban, ya kan. Terus dia ngomong ke saya, kamu datang dari mana, asal dari siapa? Saya kan bingung, ini ngomong sama siapa nih? Sedangkan yang lain pada fokus. Tutup mata lagi aja, tetap pas selesai masih buka kok ada. Saya sampai ngomong ini sama yang mimpin, doanya jangan dibahas, diemin aja. Sampai ada kayak kita mah tasbih. Tasbihnya itu kan masing-masing orang dikasih satu. Tiba-tiba salah satu tasbih itu nyala, dan itu di saya. Nyala. Tasbih lu warna apa? Kayak kita mah sejenis kayak batu logam mulia, cuman dibilang kayak batu fosfor, emang nyala. Cuma nyalanya itu beda sama yang lain gitu. Yang gue tuh warna merah gitu. Biasanya kan batu fosfor itu terkenalnya kan batu warna biru, biru kemudahan, biru langit. Kok ini warna merah? Dari situ pas selesai ziarah itu, saya tiba-tiba diguyur pakai air, satu botol, baca doa, dibaca doa sama yang mimpin doanya. Udah dari situ saya udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Cuman selesai dari itu saya ditanya lagi sama kayak kita sama gurunya itu, sama guru saya itu, kamu ditanya apa aja? Ditanyanya kamu asal dari mana? Mungkin kan dikiranya tuh saya kan emang bukan orang pribumi situ kan, bukan orang pribumi Tangerang. Saya tanya dari mana? Cuman saya tanya lagi, saya juga nggak tahu ini dari mana, ini dia bisa ngomong sama saya gitu. Cuma saya doang, sedangkan waktu saya lihat itu, waktu tasbih saya, waktu zikir itu warna merah. Kenapa beda sendiri? Mungkin ada yang nggak suka dari dalam diri kamu. Nah dari situ saya cari tahu kenapa ya. Saya sempat nanya ke orang tua saya, katanya, kenapa ya kemarin ikut ziarah sama guru, tiba-tiba kayak ada kiai gitu dari patilasan tersebut, nanyanya kamu dari mana, asalnya dari mana gitu, tanyanya. Oh mungkin dari nenek moyang, soalnya dulu punya pegangan. Iya, dulu tuh sempet namanya ibu kan masih ibaratkan cucunya nih. Ibunya dari emaknya itu dia punya ilmu, cuman yang neneknya itu pengen nurunin ke cucunya, ibu saya yang sekarang. Pengen nurunin, cuman kata ibunya dari saya itu nggak boleh, nanti bakal gimana gitu ya kan. Nah mungkin kalau nggak turun dari cucu yang ini, mungkin dari cicitnya, mungkin turun dari saya gitu. Ya mungkin dibilangnya tuh turunan itu singa macan putih dibilangnya. Saya juga kurang paham kan, nggak, masih orang awam lah kalau kayak gitu kan. Saya cari tahu, oh dari sini sejarahnya kayak gini. Lalu saya berburu lagi, saya sudah nggak ikuti mereka. Saya berburu lagi ke daerah dekat pantai itu kan, belakang bandara. Saya dikenalin dulu sama tante saya. Nah tante sayanya itu emang punya ilmu juga, kayak kita mau orang perjalanan juga. Cuma kan saya kan nanya-nanya ke dia, banyak yang bilang itu ada penerusnya gitu, ada penerusnya. Cuma kan saya nggak paham, nggak ngerti itu penerus itu apa gitu. Kamu tuh kayak gitu kan, singa macam punya para wali katanya. Masa sih katanya. Sedangkan tante saya itu emang dibilang rata-rata punya ilmu kayak kita mah titisan Nyi Roro Kidul. Oh gitu. Punya titisan Nyi Roro Kidul. Banyak yang bilang ini Ibu Ratu. Setiap ada tamu ke rumah dia panggilnya Ibu Ratu. Saya bingung, kenapa dipanggil Ibu Ratu? Saya lihat di kamarnya, emang fotonya Nyi Roro Kidul besar, dipajang di kamar dia. Terus sempet di rumah dia itu ada gioknya itu bener-bener bentuk Soekarno asli. Saya pertama kali lihat giok sebesar itu. Kurang lebih sih hampir seteko ini,
Dan saya kira itu palsu, sebetulnya asli. Banyak yang orang-orang kolektor datang ke rumah dia itu bukan karena pengen ilmu, tapi karena pengen barang-barang antiknya. Banyak barang antik-antiknya, kayak king roll tuh disebutnya kayak samurai roll. Dia berbentuk yang bisa dilipat. Itu pada tahun jajahan Jepang gitu. Dan itu bisa harganya bisa sampai miliaran. Dan kalau misalnya orang sembarangan mencet tombol tersebut, itu bisa putus kepala orang. Makanya nggak sembarangan orang megang kayak gitu. Gue pernah dengar tuh yang kayak samurai bisa panjang tapi bisa dilipat gitu ya. Iya. Kayak gitu. Dan lebih menariknya lagi, saya juga pernah ngelihat namanya orang-orang sering penarikan. Benda gaib gitu. Iya, sering-sering naik benda gaib. Saya pernah ikutin selama kurang lebih hampir 1,5 tahun. Dan awalnya tuh nggak percaya pertama. Awalnya emang dia tuh emang bisa narik ya. Padahal di padepokan dianya itu kayak kita buka obat alternatif. Emang udah terpercaya. Ada dia juga gurunya, guru besarnya tuh ada. Namanya Engkong inilah pokoknya. Saya nggak mau sebutkan namanya. Dan yang berguru saya ini, guru saya ini murid ke-11-nya. Nah, murid pertamanya itu sudah terkenal di daerah Surabaya. Guru saya ini murid ke-11-nya. Nah, pertama saya ikut dia tuh karena pengen belajar pengobatan alternatif. Belajar syariat, bisa namanya ngeluarin teluh lah, santet, ngejauhin orang-orang yang terzolimi. Saya awalnya ikutin, kok lama-lama diajak ya ikut penarikan itu. Dan ikut penarikan itu nggak sembarangan. Dia juga kalau orang-orang punya ilmu tuh pasti tahu titik di mana ada logam emasnya, uang dolar. Pertama itu saya, masa sih di dalam tanah ada uang? Yang pertama kali berkesan tuh yang waktu di pantai. Pertama tuh dibikin lingkaran besar, ya kurang lebih diameternya ya hampir 5 meter. Terusan motor dikelilingin, lampu dinyalain, tengah-tengahnya itu digali. Lalu ditutupin kain kafan, ditulis entahlah mungkin bacaan Arab, cuman kita kan nggak bisa dibaca, cuman nggak tahu makna asli itu apa. Ditunggu 15 menit. Tunggu 15 menit, lalu guru saya bermeditasi. Pas ambil uang itu ditutupin kain, butuh 2 mediator. 2 mediatornya tuh ada khusus orang-orang yang udah punya ilmu juga. Diambil dari bawah kain kafan, entah dibacain apa, mungkin ya sejenis pemanggil apa mungkin, ditebarin ke atas. Itu uang semua. Saking nggak percaya itu, ini benar-benar uang nggak? Saya sempat mau megang, sama guru saya itu, jangan dipegang, kalau nggak mau sakit selama 2 minggu. Masa sih? Saya pernah pegang sekali. Saya pegang itu belum dibersihin sama sekali. Saya pegang, beneran saya sakit 2 minggu. Sakitnya itu aneh-aneh. Entah batuknya inilah, demam panas gitu. Demam panas pasti, cuman anehnya itu demam panasnya itu kayak saya udah berobat nih, saya udah minum obat segala macam, nggak sakit. Nah, saya ke guru saya, guru saya mau jujur, kemarin saya megang uang dolar yang kemarin ditebarin. Tanpa basa-basi sama guru saya, ambil air, suruh saya minum. Nggak lama 1 jamnya sembuh. Dari situ saya nggak percaya sama sekali namanya pengobatan gitu. Dari situ saya percaya adanya pengobatan alternatif. Nah, saya belajar dari guru saya selama 3 bulan cara mengobati orang-orang santet. Dia tuh ada namanya tekniknya, teknik pengobatan itu dengan menggunakan padi kembar, kayak sejenis alat daerah dari Sulawesi. Itu berbentuk cangklong, cuman ada kayak krisnya gitu. Awalnya kalau orang biasa, saya coba diputer. Emang caranya itu diputer sampai baca sholawatan. Si bendanya ini diputer. Iya, diputer. Cuman kalau sama orang biasa yang belum punya ilmunya, itu nggak sakit. Cuman kalau sama yang udah punya ilmu, diputer sedikit aja itu udah kayak disiksa. Saya udah pernah nyoba jadi mediatornya. Kayak ibaratkan kata tangan yang udah dipelintirin terus. Rasanya itu kayak ibarat kata sampai dipelintirin aja sampai sakit, benar-benar sakit dah.
Dari situ kan udah saya belajar gini aja dah, nggak mau yang berlebihan gitu kan, nggak mau yang mendalami, nggak mau mendalami kan, cukup tahu aja. Nah, ada suatu hari besar di rumah dia itu, di suatu ruangan, suruh belajar ilmu namanya kayak kita mah apa namanya, kawat pelet-pelet semar mesem. Oh, kayak yang di lagu ya? Iya, kayak lagu emang. Cuma kan saya kan, semar mesem buat apa gitu kan? Katanya sih buat lancar jodohnya, bukan lancar jodoh kayak gitu mah, biar laku. Masa sih saya ikutin aja di kamar dia. Ada suatu ruangan tuh bener-bener ruangan kayak banyak bener-bener benda-benda antik, dari mulai emas, kristi pajang, namanya king roll lah. King roll itu kayak samurai bengkok. Itu bisa goyang sendiri. Saya pernah megang hampir putusin kepala orang. Makanya kalau megang alat-alat yang benar-benar goib itu jangan sembarangan. Nah, saya masuk ke ruangan itu, tiba-tiba ada patung semar mesemnya. Ada kurang lebih sekitar 6 patung semar mesem. Nah, diajarinnya depan masing-masing satu. Setiap orang tuh dimasukin 6 orang. Dan dikasih patung semar mesem satu-satu di depannya. Bentuknya gimana sih patungnya itu? Kayak semar sih, kayak ada sih kayak bentuk semar, orang patung itu hitam, cuman muka-muka putih. Bentuknya sih kayak monyet-monyet gitulah, cuman masih bentuk orang-orangan gitu. Nah, dari situ saya suruh zikir sampai kurang lebih 1000 kali. Baca la ilaha illallahnya sekian, ininya sekian, dan ada 2 khususnya amalannya lah, amalan yang dari dia. Kan setiap perguruan itu beda-beda namanya amalan kan. Saya dikasih amalan tersebut, sudah selesai, boleh lihat langsung semar mesem. Terus apa bedanya pas lihat? Hidup. Hidup gimana maksudnya? Semar mesem hidup sendiri, gerak patungnya itu geraknya gimana? Coba seakan-akan ya kita kayak diajak loh gitu, ayo ikut saya aja gitu. Kayak ikutnya gimana, maksudnya biar saya itu masuk raga kamu, biar wanita-wanita lain tertarik sama kamu, kayak orang-orang yang penting tertarik sama dengan ucapan saya. Sempat saya masukin, udah dari situ kan saya kan nggak sadar namanya orang, emang itu posisi nggak sadar, cuma seakan-akan kita tuh ngobrol sama dia. Selesai dari zikir itu langsung dikasih namanya batu giok. Batu gioknya itu kurang lebih sekitar 1 cm, masukin dompet. Setelah masukin dompet, nggak lama saya pelajarin itu benar-benar dibilangnya mah berhasil. Cuma kan saya masih penasaran lagi, kok bisa gitu, kok bisa, kenapa nih, kenapa ini kan. Saya tanya lagi, gimana ininya, kok agak beda gitu ya kalau kita ngobrol sama orang yang biasa itu, kagak canggung. Jadi kan seakan-akan saya terbawa nih, terhasut nih, oh jadi saya percaya namanya kayak begini-gini. Terus dikasih lagi ilmu namanya ilmu macan katanya. Cuman jangan dipakai ilmu ini, pakai saat lagi keadaan benar-benar gawat, pada saat-saat kamu lagi diserang. Iya, kayak buat pertahanan diri. Nah, saya juga baca dari amalan-amalan dia. Terus zikirnya juga. Terus disediain air putih. Disediain air putih di depan saya. Saya zikir. Itu saya sendiri. Emang saya dikasihnya sendiri. Tiba-tiba pas zikir ke kurang lebih sekitar 600 atau 700-an, gelas tiba-tiba goyang. Kenapa nih? Saya merem lagi, zikir ke 1000, suara macan di belakang. Kiri kanan suara macan di belakang. Saya sempat nengok ke belakang, kagak ada. Saya sempat nengok ke depan, kagak ada. Gak lama udah selesai zikir, baru saya ngelihat di depan saya itu ada macan yang langsung. Itu lu liatnya langsung atau lu merem kayak ya udah lu liatnya batin aja gitu? Kayak kasat mata tuh, kayak mata batinku tuh udah kebuka itu macannya. Nah, dari situ dia dikenalin namanya, kalau nggak salah nama Jawanya siapa ya? Ada nama macan itu ada nama Jawanya.
namanya Ki Bonowongso, kalau nggak salah nama Ki Bonowongso. Iya Ki, benar katanya, ini macan sungguhan. Iya, udah penglihatan kamu tuh, saya tuh macannya gitu. Saya bakal jaga diri kamu dalam bahaya katanya. Suatu hari nanti saya akan keluar dalam keadaan kamu benar-benar dalam bahaya, dalam terancam katanya. Ya udah, dari situ sempat saya pernah ngeluarin satu kali karena waktu itu emosional lagi tinggi dalam suatu pekerjaan. Sampai guru saya nelpon. Guru saya tahu kalau misalnya saya bakal ngeluarin macan, dia tahu karena masih satu perguruan. Kayak ngeling gitu ya. Iya, kayak kita mah tersambung gitu. Iya, wah si ini bakal ngamuk nih. Iya. Dari situ teman juga punya, teman kerja juga punya. Cuma dia cuma bisa berhentiin, nggak bisa ngendaliin raga saya gitu. Namanya udah kerasukan macan gimana gitu ya. Tiba-tiba guru saya datang ke rumah. Kenapa katanya? Ngegangguin. Nah, ngegangguinnya apa? Di sebelah restoran, saya kan kerja di restoran. Sebelah restoran saya ada yang punya. Tiba-tiba nyerang saya gitu. Udah, kamu sekarang zikir lagi, habis sholat zikir, tenangin hati kamu. Setelah itu minum air ini. Udah, dari situ saya tenang. Nah, nggak lama setelah saya kejadian itu, 5 hari kemudian saya dikasih ilmu lagi. Apa lagi? Ilmu Braja Musti. Braja Musti apa nih? Braja Musti itu kayak kita mah, ya kayak kita mau buat pukul orang tuh terasa panas gitu. Oh. Jadi kayak kita mukul orang tuh panas gitu, dia ngerasa panas. Bakal ngerasa panas. Nah, ilmunya ini tuh emang agak sulit katanya. Ya, kayak panas lah gitu ya, kayak kebakar gitu kayak kan. Kayak kebakar lah. Kalau sekalian pukulan kita atau tamparan kita tuh kayak kebakar. Nah, dari situ saya belajar ilmu itu, saya nggak kuat. Malah tubuh saya yang panas, sampai saya ditolongin sama guru saya. Kamu belum bisa sampai ilmu ini. Perdalami dulu ilmunya. Nah, dari kejadian itu diajak lagi namanya ikutan penarikan lagi. Penarikan benda goib lagi. Penarikan benda goib. Itu ada 5 benda antik. Yang pertama tuh uang dolar, terus uang yen Jepang, king roll. Satu lubang ini ada king roll sama giok. Ukuran giok itu 1 kilo. Dia baru ngerabanya aja udah tahu, belum digali. Yang paling mahal tuh sama tongkat Soekarno, sama uang 1.000 rupiah. Itu paling mahal untuk orang-orang kolektor. Pas pada saat penarikan uang dolar itu lancar, tidak ada kejadian apapun. Pas penarikan uang 1.000 rupiah Soekarno sama uang tongkat Soekarno itu, jenglot keluar. Ada penunggunya. Pasti kalau misalnya ada benda antik, ada penunggunya. Tiba-tiba terbang. Saya pertama kali ngeliat jenglot terbang itu. Pertama kali ngeliat jenglot terbang. Dia bisa berubah kecil, bisa berubah besar.